Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Nah baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu masih tematik tema 2 subtema 1, di mana muatan pelajaran kita hari ini adalah PPKN tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Di video kali ini Ibu akan jelaskan pengertian tentang hak dan kewajiban berikut pemanfaatannya dalam sumber daya alam. Kamu simak dan perhatikan ya. Baik, langsung kita mulai saja pembelajaran kita. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Kemudian kamu diskusikan dengan orang tua kamu atau orang yang ada di sekitar kamu. Yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Mengapa anak tersebut mandi? Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Apakah semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih? Apa yang dimaksud dengan hak? Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Nah, sekarang coba kita ke halaman 13. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti halnya gambar di sini, gambar A membersihkan sungai dan gambar B menutup keran jika air di bak telah penuh, ya. Nah, sekarang sama halnya dengan gambar yang tadi, yang pertama, gambar yang kedua ini juga kamu akan Ibu tugaskan untuk mendiskusikan gambar tersebut dengan orang tuamu atau orang yang ada di sekitar kamu. Nah, yang pertama yang menjadi bahan diskusi kalian adalah apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya, ya. Itulah yang menjadi bahan diskusi kamu nanti dengan orang tua kamu atau orang yang ada di sekitar kamu. Nah, sekarang di sini ada sebuah diagram. Di sini akan kita coba bahas bersama. Coba buka cetak kamu halaman 13, persiapkan pen. Nah, sekarang boleh kamu tulis langsung dari bahas bersama kita hari ini, ya. Nah, apa itu hak? Sebelum kita melanjutkan apa itu hak, nah sekarang akan Ibu jelaskan satu persatu dulu apa itu contoh hak kamu di sekolah. Nah, yang pertama mendapatkan ilmu dari guru. Nah, yang bukan contoh hak kamu adalah sering bolos sekolah. Ya, itulah tadi contoh hak yang pertama. Nah, contoh hak yang kedua mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas prestasi yang dicapai. Ya. Nah, berikutnya yang bukan contoh hak kamu di sekolah. Ya, tidak mau belajar. Contoh hak yang berikutnya adalah merasakan lingkungan sekolah yang bersih. Sedangkan yang bukan contoh hak kamu di sekolah adalah mencoret-coret fasilitas sekolah. Nah, dari ketiga contoh ini dapat kita simpulkan atau dapat kita artikan kalau hak itu adalah ada yang sudah tahu apa itu hak dari contoh yang tadi? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Contohnya di sekolah, apa yang kita terima? Mendapatkan ilmu, mendapatkan penghargaan, ya kan? Dan merasakan lingkungan sekolah yang bersih. Nah, itulah tadi arti dari hak. Ibu harap anak-anak mengerti ya. Nah, sekarang kita lanjut halaman 14, yaitu tentang kewajiban. Sama boleh kamu tulis langsung di cetak kamu ya.
Kewajiban yang menjadi kewajiban kamu di sekolah, yang pertama menaati tata tertib sekolah, dan yang bukan contoh kewajiban adalah masuk sekolah seenak sendiri. Jadi contoh yang pertama tadi menaati tata tertib sekolah. Contoh yang kedua adalah menghargai dan menghormati warga sekolah. Dan yang bukan merupakan contoh kewajibannya adalah bergurau saat di kelas ya. Nah, di sini di contoh yang kedua tadi dijelaskan menghargai dan menghormati warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Nah, itu adalah semua orang yang ada di sekolah, bukan hanya gurumu saja yang kamu hormati, tapi semua warga sekolah. Nah, di sini sedangkan yang bukan kewajiban kamu di sekolah adalah bergurau saat di kelas, bercanda ketika guru sedang menjelaskan, itu merupakan yang bukan kewajiban kamu di sekolah. Nah, sekarang lanjut, kewajiban yang berikutnya adalah menggunakan seragam sekolah dan atribut yang berlaku. Dan yang bukan kewajiban kamu adalah ke sekolah memakai perhiasan yang mewah. Nah, itulah tadi yang menjadi kewajiban kamu di sekolah ya. Nah, di sini jelas sudah kita lihat kalau kewajiban itu adalah apa? Ada yang tahu apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan ya. Anak-anak mengerti ya perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita lanjut cetak halaman 15. Boleh persiapkan dirinya. Buka cetak halaman 15. Di sana ayo berlatih. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Nah, kamu perhatikan apa yang terjadi di gambar 1 dan apa yang terjadi di gambar 2. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Nah, gambar yang pertama jelas dia sudah mendapatkan haknya, bahkan sudah berlebihan. Sedangkan gambar 2 dia sudah mendapatkan haknya. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, dia belum melaksanakan kewajibannya, contohnya menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam yang apa? Yaitu air. Nah, sedangkan gambar yang kedua, dia sudah melaksanakan kewajibannya untuk menghemat air. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang sebaiknya dia lakukan? Nah, yang pertama, gambar yang pertama, yang sebaiknya ia lakukan adalah dia matikan keran air dan menghemat air. Sedangkan yang sebaiknya dilakukan gambar yang kedua, di mana kita tahu gambar yang kedua ini sudah baik, berarti dia harus mempertahankan kebiasaannya menghemat air ya. Oke, nah sekarang kita ayo berpikir kritis. Penguatan materi dari yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang Ibu jelaskan kembali supaya anak-anak lebih mengerti tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, tadi di slide yang awal-awal kita sudah Ibu sudah memberikan contoh apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, jadi perlu kamu ingat kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan perlu kamu ingat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu kita harus seimbang. Nah, yang pertama kita lakukan itu biasanya adalah kewajiban. Contohnya kamu di sekolah, kewajiban kamu apa? Membayar uang sekolah, contohnya ya, misalnya bayar uang sekolah. Nah, hak kamu apa setelah kamu sudah melakukan kewajiban kamu itu tadi? Mendapatkan ilmu atau mendapatkan pendidikan di sekolah, mendapatkan penghargaan kalau kamu juara kelas, misalnya mendapatkan piala. Jadi itulah tadi penjelasan Ibu tentang hak dan kewajiban ya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Nah, baik, yang menjadi tugas kamu hari ini adalah kerjakan cetak halaman 44 sampai 45, yaitu nomor 1 sampai 5. Ayo membaca ya. Kamu baca terlebih dahulu bacaannya supaya kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di cetak halaman 44 sampai 45. Ingat, kamu kerjakan langsung di cetak PPKN. Jangan lupa tulis nama, hari, dan tanggal.
Terima kasih.